Oke, kemudian jarak antar kolomnya 4 meter, kemudian tinggi bangunan ya per lantai 4 meter. Nah, di masing-masing beban di sini ada dead load dan live load ya. Dead load adalah beban mati dan live load adalah beban hidup ya. Oke, kemudian ini modulus elastis beton. EC sama dengan 4.700 akar F aksen C. Kemudian kolom luar direncanakan dengan dimensi 400 kali 400, sementara kolom tengah direncanakan dengan dimensi 400 kali 500. Nah, perencanaan ini dari asumsi ya, atau dari pengalaman dari seorang engineer atau di bangunan sebelumnya ya. Misal ada bangunan yang mirip ya, kemudian digunakan dimensi seperti itu, maka untuk perencanaan bangunan yang hampir mirip sekarang gitu ya, itu menggunakan dimensi yang tidak jauh beda atau sama. Kemudian dimensi balok lantai ini 200 kali 400 ya, sementara balok atapnya 200 kali 350. Nah, kenapa balok atap dia lebih kecil ya dibandingkan balok lantai? Karena memang di balok atap itu ya bebannya tidak sebanyak ya kalau kita lihat sebelumnya di sini. Ya, untuk balok lantai itu dead load-nya 20, live load-nya 10 untuk beban merata ya. Kemudian untuk atapnya dead load-nya adalah 10 dan live load-nya ada 5, jadi lebih kecil ya. Begitupun untuk beban terpusatnya. Maka diasumsikan atau direncanakan untuk balok atapnya adalah 200 kali 350. Kemudian desain portal ini mengacu pada kode ACI 31811. Mutu beton yang digunakan ya, ini juga dari perencanaan. F aksen C-nya 20 MPa. Kemudian untuk baja tulangan longitudinal digunakan mutu BCTD 40 dengan karakteristik FY 400 MPa dan FU 570 MPa ya. Kemudian baja tulangan geser menggunakan mutu BCTP 24 dengan nilai FY 240 dan FU 390 MPa. Lalu kombinasi pembebanan ya yang diterapkan pada portal ada 3 jenis di sini, 1,2D plus 1,6 L, kemudian 1,2D plus 0,5 L plus 1 E. Ini adalah earthquake ya. Kalau di sini diibaratkan adalah beban horizontal 12,5 kilonewton ya. Nah, kemudian kombinasi bebanan yang ketiga 1,2D plus 0,5 L dikurangi atau minus 1 E ya. Nah, pertanyaannya sama ya. Kalau ada model soal seperti ini, pertanyaan sama diminta untuk cek ya, cek struktur atau analisis struktur dari model yang ada, kemudian dari karakteristik yang direncanakan atau ditetapkan di sini. Oke, dari soal ini teman-teman ya, maka kita bisa mengerjakan dengan cara perhitungan manual ya. Jadi seperti yang pernah di mekanika rekayasa ataupun struktur beton gitu ya. Nah, atau juga dengan alat bantu ya. Jadi sekali lagi untuk software itu alat bantu. Alat bantu misal SAP 2000, ETABS dan sebagainya ya. Oke. Nah, dari soal sini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk ke SAP 2000. Silakan. Oke, jadi kita buka untuk software SAP ya. Nah, ini SAP tampilannya sudah terlihat ya. Oke. Sudah, Pak. Nah, ya dari soal yang tadi ya, maka kita langkah pertama ya, itu menggambar model struktur ya. Jadi file, kita tentukan satuannya dulu, jangan lupa ya. Supaya tidak kelewat ya. Jadi tadi ada di soal ya kilonewton, meter gitu kan ya. Nah, kita tentukan di sini kilonewton, meter ini ya. Kemudian file new model. Oke. Nah, kita punya model namanya adalah portal ya, atau frames kalau di sini ya. Maka kita pilih yang 2D frames, ini ya, ada 2 dimensi.
Nah, seperti ini ya. Kemudian kita isikan number of stories dan number of base-nya ya. Oke, jadi number of stories-nya adalah 2 ya. Number of base-nya adalah 2 juga ya. Kemudian story height-nya 4 ya. Bay width-nya 4 ya. Klik OK. Nah, seperti ini tampilannya. Ini yang 3D view yang sebelah kiri, exit plane-nya yang sebelah kanan ya. Oke, kemudian kita tentukan dulu tumpuannya ya. Di tumpuan ini kita assign ya. Kemudian join ya, restraints ini kita pilih yang speed ya. Ini tumpuannya adalah speed ya, kita klik OK. Oke, jadi sudah berubah untuk tumpuan speednya ya. Setelah itu kita perlu mendefinisikan materialnya ya. Kita definisikan material ya. Jadi langkah pertama kita cek dulu soalnya tadi ya. Material betonnya F-accenture adalah 20 MPa ya. Jadi kita define material di sini. Define ya material, kemudian yang 4000 besi ini kita modify ya. Oke. Jadi kita bisa ganti di sini untuk materialnya. Bapak maaf, Ya. share screen-nya nggak ada, Pak. Oh, oke, bentar. Share screen. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Terima kasih. Sudah ya. Oke, tadi terakhir sampai mana tadi? Tumpuan masih terlihat nggak tadi tumpuan? Sudah ya. Oke, berarti kita sekarang tumpuan tadi sudah ya kita jadikan speed. Kemudian kita define materials ya. Nah, material sini ya kita yang 4000 ini kita modify menjadi beton yang ada di soal ya. Nah, di soal tadi betonnya adalah 20 MPa ya. Oke, jadi di sini kita ganti ton ya. 20 MPa ya. Material type-nya tetap konkret di sini. Oke, kemudian weight per unit volume ya. Kita ini mau biasanya sih diganti jadi 24 ya, 24 kilonewton per meter kuadrat ya. Kemudian modulus elastisitas di soal tadi adalah BTW untuk materi yang soal tadi sudah saya share ya sebenarnya di grup MST masing-masing kelas ya, termasuk materi yang pertemuan sebelumnya yang perhitungan manual untuk putaran bertulang ya. Jadi untuk soalnya langsung bisa dicek di situ ya teman-teman ya. Oke, jadi kita langsung tampilan untuk SAP-nya ya. Jadi weight per unit volume-nya adalah 24. Oke. Nah, ini satuannya kita isikan dulu. Kita jadikan Newton milimeter. Nah, seperti ini. F-nya kita ganti jadi 20 ya. 20. Nah, tinggal yang ininya nih, yang modulus elastisitas. Tadi di soal adalah 4700 akar F-aksen C. Nah, ini kita bisa masukkan dengan kalkulator ya. Atau kita langsung hitung di sini juga bisa ya, teman-teman ya. Nah, boleh dengan kalkulator, boleh dengan langsung di sini. Jadi, di soal adalah 4700 ya. Jadi, kita tuliskan di sini 4700, kemudian akar ya, akar F-aksen C. Jadi,
dikali berarti kan. Nah, akar itu SQR ya, square. Dari efisiensinya 20 ya. Jadi 4.700 square 20. Ini sama dengan 4.700 akar efisiensi. Ini bisa kita masukkan dengan kalkulator ya. Atau dari sini juga bisa. Nah, ini kalau kita enter, dia langsung masuk seperti ini ya. Jadi 21019, sekian ini ya. Poisson rasionya kita gunakan sama saja ya. Kemudian untuk koefisien termanya juga sama ya. Shear modulusnya kita tetap anggap sama ya. Oke, jadi seperti ini untuk beton efisiensi 20 MPa ya. Jadi pertama kita tulis dulu material name-nya, kemudian weight per unit volume tadi kita masukkan 24 kN ya per meter. Nah, kemudian satunya kita ganti Newton milimeter, kita masukkan efisiensi 20 karena efisiensi itu satuannya convert-nya ke Newton milimeter ini ya. Kemudian modulus elastisitas tadi kita masukkan rumus ya 4.700 kali SQR kurung 20 ya. Nah, kalau sudah kita klik OK. Nah, kita sudah punya beton 20 MPa di situ ya. Selanjutnya kita bisa tambahkan material yang lain ya. Kan kita di soal ada baja tulangan ya. Jadi kita add new material. Nah, kemudian kalau baja tulangan ya, berarti rebar ya. Nah, ini rebar ya. Oke. Nah, di soal tadi baja tulangan longitudinal ya. Itu BCTD 40. Dan juga ada baja tulangan geser ya, BJTP 24 ya. Oke, kita masukkan satu persatu ini. Jadi BJTD 40 ya. Rebar BJTD 40. Oke, kemudian weight per unit volumenya kita pakai yang sama, kemudian modulus elastisitas kita pakainya 200.000 ya. Oke. Kemudian untuk yang bawahnya ya, Poisson ratio, koefisien termal, ini kita anggap sama ya, shear modulus juga sama. Nah, yang kita perlu ganti ini ya, FY sama FU-nya ya. Nah, ini kita sesuaikan dengan soal kita. Tadi di soal adalah 400 dan 570. Jadi ini 400, ini 570. Ini juga kita pakai 400, ini 570. Sudah kita klik OK. Nah, oke. Jadi kita punya dua sudah ya beton 20 MPa, BJTD 40. Nah, kita yang belum adalah BJTP ya. Baja tulangan geser, BJTP 24 ya. Nah, ini kita bisa add copy of material ya, kan sama-sama baja ya. Oke. Nah, seperti ini. Jadi BJTP 24 ya. Oke, F-yield-nya ada 240 dan 390 ya. Jadi kita tinggal ganti ininya ya. 240, 390, 240, 390. Oke. Nah, kita sudah punya 3 material di sini, beton, BJTD, dan BJTP ya. Kalau sudah, kita klik OK di situ. Kemudian kita perlu mendefinkan frame-nya ya. Karena tadi kita sudah punya di soal adalah ukuran kolom ya, 400-400 untuk kolom luar, dan kolom tengah 400-500. Nah, ini kita define-kan satu persatu. Define section properties, frame section. Oke, ini sama seperti sebelumnya. Oke. Nah, ini kita bisa modify. Oke, ini aja ya. Jadi kita add new property ya. Kita pilih concrete, rectangular ya, segi 4. Nah, kita ganti di sini sesuai dengan soal tadi 400 kali 400 ya. Berarti kalau satuannya meter berarti 0,4 ya. 0,4. Ini juga 0,4.
Oke, nah ini kita ganti namanya di sini ya. Jadi sesuai dengan soal yang ada adalah kolom 400 kali 400. Jadi K 400 kali 400. Ini materialnya beton ya. Kemudian concrete reinforcement-nya kita klik ya. Ini adalah untuk kolom, betul ya. Oke. Nah, untuk longitudinalnya adalah BCTD 40. Kemudian untuk convenient bars-nya adalah BCTP ya. BCTP 24. Oke, tipenya adalah kolom ya. Kemudian untuk yang bawahnya kita anggap sama saja ya. Kemudian reinforcement to be design ya, ini untuk desain. Oke, kalau sudah kita klik OK. Nah, kita klik OK ya. Nah, kemudian kita bisa tambahkan yang satunya ya. Soal adalah 400 kali 500 ya. Oke, kita add copy, berarti add copy of property. Ini K 400 kali 400 kali 500. Oke. Berarti untuk depth-nya adalah 5 ya. Kemudian kita sama ya. Kita klik OK dan OK. Oke, kita udah punya 2 kolom di sini ya. Nah, kemudian kita cek lagi di soal ada 2 balok ya. 200 kali 400 dan 200 kali 350 ya. Oke, ini bisa kita add copy juga bisa aja. Add copy property di balok ya, B. 200 kali 400 ya. 200 kali 400. Width-nya berarti 2. Depth-nya 4. Oke, kemudian corner-nya kita pilih beam. Nah, seperti ini kalau tampilan beam ya. Oke. Kemudian untuk selimut ya, coba kita jadikan selimutnya adalah 0,04 ya. Biar tidak terlalu tebal. Oke. Kalau sudah kita klik OK. Kita klik OK. Jadi kita sudah punya 2 balok. Kemudian kita tambahkan yang satunya lagi. 200 kali 350 ya. Add copy of property. Ini B 200 kali 350. Berarti ini kita ganti ini jadi 35. 0,35 ya. Kemudian conversion-nya sama ini ya. Oke dan oke. Jadi kita sudah punya 4 properties frame-nya ya. Kita klik OK. Nah, ini kita perlu assign satu-satu ya untuk kolom tepi. Kolom tepi kita klik ya. Nah, di soal kolom tepi atau kolom luar adalah 400 kali 400 ya. Jadi kita assign ya frame section ya. Berarti ini kolom tepi 400 kali 400 ya. Oke. Kemudian kolom tengah ya. Pak, maaf, share screen-nya hilang lagi. Oh, hilang lagi? Ya. Oke. Kita lihat ya. Kenapa sering hilang ya? Oke. Sampai sini tadi bisa diikutin ya? Oke, sekarang tadi kita kolom yang tepi ya, 400 ini assign ya. Sekarang yang tengah ya, assign frame section, kolom 400 500. Oke. Kemudian untuk balok ya, balok lantai 200 400 ya. Ini balok lantai.
Sign, frame section 200, 400. Oke, kemudian balok atap, sign, frame section 200 kali 50 ini ya. Oke, jadi semuanya sudah di-assign untuk kolom baloknya plus material yang digunakan ya, kemudian tumpuannya juga sudah ya. Oke. Nah, sekarang masuk ke pembebanan ya. Jadi pembebanan di soal tadi kita punya dead load, live load, dan earthquake ya. Nah, kita perlu mendefinkan dulu patterns dari kasus kita ini ya, load patterns. Nah, dead sudah, kita masukkan, ini sudah ada, save bulk multiplier 1 ya. Kita anggap bebannya ada, dan kita tambahkan untuk live ya. Live, add ya, kemudian ada quick ya. Quick, kemudian kita add ya. Jadi sudah ada dead, the live, ada quick ya. Masing-masing save multiplier adalah 1 untuk dead, 0 untuk live dan quick-nya ya. Oke, setelah itu kita lakukan pembebanan ya. Kita klik OK. Nah, kita lakukan pembebanan. Nah, ini yang lumayan harus teliti ya di sini. Ini masih 2 lantai, bebannya juga masih belum banyak ya, tapi sudah harus sangat teliti gitu. Nah, oke. Kita lihat soal dulu ya. Jadi kita lihat soal untuk lantai ya, ada live load, ada dead load ya. Kita masukkan dari yang bawah dulu misalnya. Oke. Kita klik ini. Kemudian seperti biasa kita lakukan assign ya. Assign frame loads ya. Kemudian dari beban terpusat dulu misalnya. Point ya. Nah, ini dead load-nya. Di sini ada 3 kan, dead load, live load, dan quick ya. Nah, kita beban terpusat, beban mati ya. Dead load-nya 80. Jadi kita masukkan 80. Direction-nya berarti Z ya. Oke, ini berarti tadi jaraknya 4 ya, berarti 2 ya ini ya. Oke, ini aja ya. Ini minus 80 ya. Nah, seperti ini, dead load ya. Ini frame concentrate loads untuk yang dead ya, 80. Oke, jadi kita untuk beban mati terlebih dahulu misalnya. Kemudian ini kalau di SAP yang versi lama bisa lebih cepat, versi baru ya, itu bisa lebih cepat ya. Karena tidak perlu close terus ya. Nah, ini date-nya kita jadikan yang untuk atas itu 50 ya. Ini 50. Ini 50. Oke, jadi seperti ini ya, 50, 80, oke. Untuk beban mati. Nah, kemudian beban terpusat di sebelah kanannya ya. Ini 20, kemudian 10 ya. Lantai bawah 20, lantai atas 10. Nah, kita lakukan sama, berarti ke sini. Assign frame loads ya. Nah, ini beban merata distribute ya. Ini ya dead load arah Z ya. Absolute distance ya. Nah, caranya adalah ini 1 ya. Jadi trapesium bentuknya ya, ada 1. Kalau kita lihat soal itu 1, ini 3, ini 4 ya. Nah, ini yang 0 ya, yang 4 0. Yang 2 ini adalah tadi 20 ya, ini 20. Ini 20 ya. Ini berarti direction-nya gravity ya.
Nah, seperti ini. Oke. Nah, kita bisa tampilkan semuanya. Display show load sign. Nah, ya ini ya. Jadi ini kemudian yang di sini adalah 10 ya. Ini 10. Kita assign frame loads ya, distribute. Ini 10. Ini 10 ya. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa display show load sign frame semuanya. Nah, ini seperti ini. Ini beban matinya berarti udah semua ya. Beban mati. Sekarang kita masuk ke beban hidupnya ya. Nah, kita ulangi dari sini berarti kita assign frame loads ya. Berarti yang poin di sini. Oke, ini arah Z, berarti kita pilih jangan lupa left-nya di sini ya. Nah, di situ bebannya adalah 40 ya. Nah, ini main 40. Oke, ini live ya, oke. Yang atas adalah 25 ya. Sign frame loads point ya. Ini minus 25 ya untuk live ya. Oke, sekarang beban merata berarti assign frame load distribute ya untuk live ya, gravity ini pada jarak 1. Oke. Nah, live load-nya adalah 10 ya. Sama ini berarti. 10 ya. Yang ini adalah 5 ya. Sign frame loads distribute. Nah, ini tinggal diganti 5 dan 5 live-nya. Oke, bisa kita tampilkan semuanya show loads untuk yang beban live ya. Nah, seperti ini. Jadi sama ya seperti soal ya. Yang ini live-nya, yang sebelum itu adalah date-nya ya. Nah, ada satu lagi yang belum berarti beban gempa ya. Beban gempa ini berapa tadi? 12,5 ya, arahnya ke kanan. Oke, kita pilih. Nah, ini berarti assign. Nah, ini join loads ya. Jadi dia join load ya, bukan frame loads karena bebannya ada di titik join ya. Oke, berarti assign ya, join load force. Nah, ini kita pilih quick ya. Dia ke arah kanan ya. Berarti ke arah X ya. X 12,5. Nah, seperti ini ya. Jadi kita bisa cek lagi ya apakah sudah benar. Edit kita ya. Kemudian kita lihat untuk live ya. Oke, kemudian kita lihat untuk join-nya ya. Oke. Jadi pembebanan sudah semua ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita buat kombinasi ya, kombinasi pembebanan ya. Tadi yang kelewat ya. Kita perlu mendefinekan ya, kemudian load combination di sini ya. Nah, di sini tadi ada 1,2D, 1,6L ya. Kita add new combo 1,2D plus 1,6L ya. D ya. Nah, D-nya kita 1,2, add left-nya 1,6, add. Oke, ya kita sudah punya satu combo. Kita add copy of combo misalnya biar lebih cepat. 1, berapa nih? Di soal ada 1,2D 0,5L. 1,2D 0,5L ditambah apa nih? 1E ya. Atau tambah 1E. Oke, nah ini kita perlu ini kayak diganti 0,5 berarti modify. Kemudian quick ya. Quick-nya 1 ya. Jadi 1,2D 0,5L 1 quick ya. Oke, kemudian copy combo ini yang 1,2D 0,5L minus ya, minus 1E.
Nah, ini yang diganti di sini jadi -1 ya. Modify. Jadi date-nya 1,2, left 0,5, quick-nya -1. Kalau sudah kita klik OK. Nah, sudah punya 3 kombinasi di sini ya. Klik OK. Oke, kalau sudah kita analyze ya. Oke. Lumayan butuh waktu ya. Kita analyze ya, set analyze option ya. Oke. Pak. Ya. Pak, share screen hilang lagi baru tadi. Oh, oke, wait. Kayaknya kalau ganti toolbar langsung hilang ya. Oke, sudah terlihat ya. Ya, Pak. Oke, kita saya mana tidak analyze ya. Set analyze option ya. Exit plan. Ya, karena kita plane frame kan, 2 dimensi, kita klik OK. Analyze. Modalnya ya kita do not run ya. Oke. Run now. Ini bisa diminta untuk save lebih dahulu ya. Oke, masih loading. Oke, desktop. Portal 2D ya. Nah, seperti ini bentuknya. Oke, ini bentuk deformasinya. Kemudian kita tampilkan seperti biasa ya, kita tampilkan hasil analisa strukturnya. Misalnya ini exit. Oh, ini date-nya ya. Harusnya dia miring ke kanan karena ada beban gempa ya. Coba kita lihat display deformation shape. Yang ini ya. Yang ada earthquake ya. Ini. Nah, dia miring ke kanan ya. Oke. Jadi deformasi seperti ini untuk 1,2D, 0,5L, 1E ya. Kemudian kalau yang minus, nah dia miring ke kiri ya. Oke, nanti bisa dicek sendiri-sendiri ya. Oke, kalau sudah kita lihat ya untuk reaksi tumbuhan dan seterusnya ya. Show force join ya, kita pakai yang ada quake-nya ya. Nah, ini untuk reaksi tumbuhannya ya. Ini semoga jawabannya benar ya, karena memang perlu dicek lagi sih. Ya, biasanya kalau mau ngecek itu ada 2 orang yang mengerjakan dalam waktu yang sama ya. Jadi bisa dibandingkan hasilnya. Kalau ini kan saya sendiri yang mengerjakan, kemudian belum tentu nanti teman-teman mengerjakan hasilnya sama atau ada yang berbeda ya. Nah, biasanya perbedaan itu di kurang ketelitian ya, misalnya di dimensi ya, kemudian ada di mutu ya, atau di ukuran perhitungan tadi yang awal ya. Oke, seperti ini. Jadi reaksi tumpuan paling besar di tengah ini ya, 232,19 ya. Oke, kemudian kita lihat untuk axial force-nya ini ya. Kita lihat yang ada angkanya ya. Nah, seperti ini. Oke, kemudian shear 22. Nah, seperti ini. Kemudian momen ya. Nah, seperti ini ya. Oke, nah selanjutnya kita lakukan desain ya untuk mengecek longitudinal reinforcing area atau luas tulangan ya. Jadi sama langkahnya seperti yang pertemuan dulu ya. Desain ya, kemudian konkret ya. View. AC-nya ini disesuaikan ya dengan soal tadi. Di soal tadi adalah AC ke 1811 ya. Nah,
Kadang ada yang enggak ya. Nah, ini kebetulan nggak ada di sini. Kita pakai yang sudah ada dulu. Ini memang versi 14 untuk SAP-nya ya. Oke, untuk desain kita pindahkan ke kanan semua. Desain, kemudian kita cek ya. Ini sudah muncul untuk luas tulangannya. And verify all member pass or enggak. Oh ya, all concrete frame pass the stress capacity check or are designed. Jadi memenuhi sih ya. Nah, memenuhi ini biasanya karena ya kita gunakan mutu tulangan, mutu beton atau mutu baja yang lebih tinggi, dimensi lebih besar itu pasti memenuhi gitu ya. Cuma ini memang nanti dalam kenyataannya harus diverifikasi dengan RAB teman-teman ya. Karena seorang engineer itu pada dasarnya kan ada 3 hal yang harus dipenuhi ya. Pertama adalah kualitas ya, kedua adalah jadwal, ketiga adalah biaya. Nah, sebagai seorang manajer ya, manajer proyek nanti kita akan memanage tuh, mengelola ya. Bagaimana proyek itu bisa waktunya tidak terlalu lama, artinya membengkak waktunya, biayanya juga tidak terlalu besar, karena anggarannya kan juga banyak gitu, maksudnya terbatas ya. Jadi untuk pekerjaan proyek, infrastruktur, dan sebagainya itu kan nggak unlimited ya, jadi limited anggarannya. Apalagi sekarang kan banyak untuk makan bergizi gratis dan sebagainya gitu kan, macam-macam anggaran itu ya. Sehingga kita ya di bidang engineer ini harus memenuhi pembiayaan tadi. Dan yang ketiga adalah kualitas. Nah, kualitasnya tentu harus oke ya, sehingga tidak mengalami kerusakan dan sebagainya. Nah, jadi kalau dari sudut pandang ini, kita lebih ke arah kualitas nih. Jadi kualitasnya, mutu strukturnya oke nih, dari desain kita. Tapi belum tentu nanti ketika kita konfirmasi ke bidang anggaran gitu ya, ini jadi membengkak atau enggak ya. Kemudian kalau kita korelasikan dengan jadwal pelaksanaan, jadi lebih lama atau lebih cepat. Nah, itu jadi perlu rapat koordinasi ya. Sama seperti kalau teman-teman berorganisasi di himpunan atau di badan eksekutif mahasiswa itu kan juga ada divisi-divisi, ada departemen dan sebagainya, harus saling berkoordinasi. Ya. Seperti itu ya. Ini tadi sudah oke ya. Kemudian display design info, ini longitudinal reinforcing ya. Oke. Kita bisa cek di sini. Dan seterusnya ya. Oke, kira-kira itu teman-teman ya. Lumayan panjang langkah-langkahnya. Ini baru 2 dimensi dan 2 lantai ya. Untuk yang gedung ya. Nanti kalau udah 3 dimensi, 5 lantai, tentu makin banyak sekali ya. Oke, sampai sini barangkali ada yang ingin didiskusikan atau tanyakan dari materi yang sudah kita bahas ini. Silakan teman-teman. Untuk materinya ya sudah dibagikan ya untuk soal pekan lalu ya. Kemudian untuk pembahasan kali ini juga sudah direcord nih sama Raul Givari Adam ya. Nanti bisa ditonton kembali atau dipelajari kembali. Dan sebenarnya teman-teman belajar SAP ini ya kalau pertemuan perkuliah ini hanya sebatas pancingan atau introduction saja sih. Nah, teman-teman bisa banyak belajar di portal-portal yang lain ya, ada di YouTube, ada di online pembelajaran yang lain juga banyak ya. Dan tentunya teman-teman lebih jago lah dibandingkan dosen pengampunya gitu ya. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan dari materi yang sudah dibahas. Selamat pagi Pak Soleh, izin masuk Pak. Oke, silakan. Bapak, saya Prihasinta izin bertanya terkait desain section kolom itu kan semisal kita memilih reinforcement to be design, itu tulangannya perlu diisi atau mengikut di sistem aja Pak, jadi nggak usah diganti gitu Pak.
Oke, ya. Pertama sih kalau saya sih gampangnya ngikutin ya di sistem saja sih. Jadi bawaannya seperti apa gitu. Nah, tapi ini teman yang sudah banyak pengalaman di lapangan ya. Biasanya mereka juga langsung menginputkan jumlah tulangannya juga bisa juga. Jadi nanti akan sesuai dari prediksi awal gitu. Makanya di verifikasi dengan perhitungan manual kemarin kan kita hitung juga kan jumlah tulangan jadinya berapa kan. Nah, seperti itu. Jadi yang di pertemuan kita ini selama perkuliahan itu kita ikutin yang default di sistem, kemudian kita verifikasi dengan perhitungan manual. Jadi luas tulangannya berapa, kemudian disesuaikan dengan ukuran ya atau dimensi dari tulangan itu, kemudian baru dihitung ketemu jumlahnya misal 6 atau 8 atau berapa gitu ya. Gitu Pria Sinta. Berarti sebenarnya ikut sistem juga diperbolehkan ya Pak. Jadi nggak harus diisi dulu sesuai rencananya gitu Pak. Boleh. Boleh ikut sistem atau dimasukkan secara rencana juga boleh. Banyak cara sih sebenarnya. Cara. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, yang penting ujungnya ketika dicek itu secara struktur ya, itu memenuhi ya. Cuma nanti kalau teman-teman di tugas akhir ya, atau di magang, itu kan nggak cuma secara struktur gitu yang saya sampaikan tadi. Secara biaya masuk nggak gitu, secara nanti jadwal pelaksanaan masuk nggak. Nah, biasanya kalau tugas akhir nanti lebih kompleks sih, nggak cuma hitung struktur doang. Itu ya. Untuk kayak mata kuliah penjadwalan gitu-gitu sudah dapat belum ini? Semester berapa ini? 4 ya? Belum, Mbak. Oke, belum ya. Ya nanti akan lebih kompleks lah pemikiran dari teman-teman mahasiswa nih ya. Jadi selama ini memang dari semester awal itu lebih banyak dijejali ilmu-ilmu perhitungan kekuatan bangunan sih ya. Mekanika rekayasa, beton, baja gitu ya, analisa struktur kayak gini. Tapi pada akhirnya nanti kan harus sesuai dengan anggaran gitu. Maka ada trik-trik untuk bagaimana tetap masuk secara struktur oke, secara anggaran juga tidak over budget ya, apalagi secara jadwal kan, apalagi di proyek-proyek pemerintah itu teman-teman itu biasanya per tahun anggaran tuh ya. Jadi tender biasanya mulai awal tahun, proyek dikerjakan biasanya bulan-bulan sekarang ini. Kemudian di bulan November, Desember itu harus sudah selesai, biasanya kan gitu. Nah, nanti kalau sudah magang lah teman-teman banyak pengalaman yang didapat. Itu ada lagi yang lain? Oke. Saya menawarkan nih untuk sebelum UAS perlu ada tugas atau nanti langsung ke ujian, teman-teman. Kalau misal perlu ada tugas, nanti saya buatkan soalnya, kemudian saya buatkan assignment di MS Team gitu. Kalau misal ternyata teman-teman sibuk gitu ya, jadi nanti sekalian di ujian akhir semester misal. Saya tawarkan sebelum dieksekusi, silakan. Sepertinya kalau diam aja berarti belum perlu ya. Oke. Baik, kalau begitu kita cukupkan ya untuk pertemuan kali ini. Oh, silakan. Gimnastiar.
Izin usul Pak, tugasnya dimiripin UAS aja Pak. Dimiripin tuh maksudnya gimana? Mungkin kayak tipe soalnya gitu Pak. Oke, oke, oke. Tapi kalau UAS itu nanti harus semua materi diajarkan dulu nih. Itu tugas nanti berarti ya, di akhir-akhir ya. Tetap ngikut teman-teman aja Pak. Oke, oke, oke. Ya nanti formatnya ya bisa menghimpun ya suara teman-temannya, nanti bisa konfirmasi ke saya ya. Oke. Ya, kita cukupkan ya teman-teman. Bisa lanjut ke aktivitas lainnya yang mau berkuliah atau yang lainnya silahkan ya. Semoga ilmunya bisa diserap dengan baik ya. Yang saya sampaikan tadi teman-teman ya, bahwa pertemuan-pertemuan kelas ini ya di mata kuliah analisa struktur ini hanya pancingan saja dan sangat basic sebenarnya kalau dibandingkan dengan pembelajaran yang ada yang lainnya gitu ya. Jadi teman-teman bisa explore sendiri ya, banyak yang bisa dipelajari langsung di tempat lain ya. Dan harapannya dari saya pribadi ya teman-teman bisa lebih ekspor atau lebih jago dibandingkan dosen pengampunya ya dalam hal software ya. Oke, kita cukupkan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima Oh ya, kasih, silakan tadi Pak. siapa itu Aziza? Oke, kita akhiri ya.